Momen Luhut menangis saat pelantikan menantunya KSAD Maruli Simanjuntak, disebut punya cita-cita. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai KSAD, Rabu tanggal 29 November tahun 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura, kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Joko Widodo. Setelah lama tidak... Ya, jadi saya kan dapat informasi kemarin sore, saya WA beliau, saya sudah ditunjuk akan persiapan hari ini. Ya, beliau antusias lagi untuk mau hadir, gitu, ceritanya segitu. Menurut dia, semasa masih aktif sebagai prajurit TNI, Luhut memang bercita-cita untuk menjadi KSAD. Namun, Luhut akhirnya pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Dankodiklat Angkatan Darat dan Kodiklatat. Ya, jadi ya kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut ya dulu juga punya cita-cita jadi Kasat, cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah. Ya, ide. Maruli menambahkan, Luhut kemungkinan akan kembali ke Singapura pada Kamis tanggal 30 November tahun 2023 untuk menjalani proses pemulihan kesehatannya. Adapun pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai pembacaan surat keputusan SK, dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo. Maruli Simanjuntak lantas menirukan pernyataan sumpah jabatan yang disampaikan Presiden Jokowi. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan. Saya menyatakan. Dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Kiranya Tuhan menolong saya. Dengan pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer Akmil 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Setelah menuntaskan pendidikannya di Akmil, pria kelahiran tanggal 27 Februari tahun 1970 ini menduduki sejumlah jabatan strategis. Jabatan penting pertama diemban Maruli pada tahun 2002, ketika ia ditunjuk sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra. 3 tahun kemudian, ia menjadi perwira bantuan Madya Operasi Kopassus. Jabatan itu Maruli emban sejak 2005 hingga 2008. Setelahnya, pada tahun 2008 Maruli dipercaya mengisi posisi Komandan Batalion 21 Grup 2 Sandi Yuda. Jabatan ini dilakoninya hingga 2009. Pada tahun yang sama, Maruli mendapatkan promosi jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdikpassus hingga 2010.
Kemudian, pada tahun 2010 sampai tahun 2013, Maruli dipercaya menjadi Wakil Komandan Grup 1 para komando. Lalu, selama tahun 2013 sampai tahun 2014, ia menjabat sebagai Komandan Grup 2 Sandi Yuda.